gue mau mengatakan soal postingan kita terkait menyinggung soal memberikan bantuan terhadap Gio senilai nilai 200 juta. Tanggapan abang sebagai kuasa hukumnya seperti apa? Oh ya, jadi gini ya. Pertama-tama saya ingin tanggapi seperti ini, bahwa kalau itu dikatakan postingan Nikita, ini harus kita luruskan sedikit ya, bahwa itu sebenarnya postingan dari adminnya. Adminnya, ya tentu namanya admin, ya tentu ada perintah mungkin dari Nikita ya. Tapi saya percaya bahwa Nikita itu sebenarnya orang pintar dan orang cerdas. Ya, tidak semudah itu langsung memposting. Kalau misalnya memang itu utang itu pernah ada, ya tentu saya pikir Nikita ini sudah meminta. Tapi mungkin begitu susah mungkin ditemui dan lain-lain sebagainya sehingga dimintalah adminnya untuk memposting itu. Kira-kira gitu ya. Tidaklah mungkin bahwa ketika orang itu ada di dalam pesakitan ya, kemudian dia ada larangan untuk meminta haknya di luar, ya kan masih bisa misalnya keluarganya, adminnya bisa disuruh. Ya saya yakin bahwa kalau misalnya memang itu utang itu pernah ada sama orang itu, ya tentu sudah pernah mungkin diminta, mungkin susah, ya mungkin ini ya kata mungkin ya, mungkin susah dihubungi ataukah dia memang dengan sengaja tidak mau memberikan, ya mau tak mau akan ditempuh seperti itu. Nah ini kan juga pernah kejadian ya, mungkin teman-teman wartawan pernah mendengar terkait 4M ya. Ada peristiwa dulu 4M ini, itu pun juga sudah diminta baik, tetapi dia tidak mau memberikan, bahkan ditantang untuk membuat laporan polisi. Setelah dilaporkan polisi kemudian dipiralkan baru dikembalikan. Ya, artinya apa? Pertanyaannya, boleh nggak dipiralkan itu? Ya itu adalah salah satu upaya untuk meminta haknya kembali. Ya kan? Segala cara yang bisa, karena itu memang hak, maka harus diminta. Ya tentu kan kalau diviralkan ya saya pikir sah-sah saja. Karena sudah pernah misalnya diminta, Anda tidak memberikan. Ya mau tak mau diviralkan seperti itu. Ya. Ya akhirnya kan jadi banyak kegiatan di bang. Ya. Terhadap Sarwendah juga karena kan ini kan jadi rame di Ya. Ya kalau untuk itu apakah secara kebetulan atau tidak ya, yang jelas bahwa kalau kita melihat postingan itu artinya di kita ini memiliki hak sama orang itu dan diminta. Nah kebetulan juga ada masalah, ada kaitannya dengan Sarwenda, ya tentu kan menjadi ribut kan di sana, ya kan biasa netizen lah, ya kan. Tapi coba-coba kita membedakan ya, itu kan hak masing-masing orang. Misalnya ada pro dan kontra. Ya mungkin saja yang pro dengan siapa namanya ini, Sarwenda ini akan membela mati-matian Sarwenda. Yang pro dengan Ruben, dia membela Ruben mati-matian. Biasalah. Nah itu namanya pro dan kontra. Tidak mungkin pro-pro, tidak mungkin kontra-kontra kan. Ya, seperti itu. Jadi saya pikir itu hal yang biasa. Tentu kalau misalnya memang ada haknya di kita di situ, ya itu murni bahwa kita hanya meminta haknya. Dan saya yakin bahwa tidak ada maksud dan tujuan untuk ikut campur terkait masalah persoalannya ini Sarwenda dengan Ruben ini, seperti itu ya. Kalau itu menurut saya, ya kan. Abang sendiri sudah mendengar langsung belum sih dari Niki? Mungkin ada Niki menceritakan tentang utang piutangnya ini? Belum, makanya saya bilang saya belum leluasa menceritakan ini panjang lebar terkait masalah ini, karena memang saya belum bercerita dengan Niki secara langsung. Nah kebetulan teman-teman wartawan saya ditunjuki bahwa ini ada PT seperti ini, ada cuitan atau postingan seperti ini. Setelah saya melihat bahwa perlu saya luruskan dulu bahwa itu tidak langsung dari Nikita ya, karena bahaya juga ini kalau misalnya tiba-tiba mengatakan ini dari Nikita, berarti Nikita punya handphone dong di dalam, ya kan. Nah ternyata setelah kita selidiki, kita cermatin bahwa ternyata
postingan itu diposting oleh adminnya. Seperti itu ya. Seperti tadi di awal saya bilang, ketika itu diposting seperti itu, ada kemungkinan faktanya benar bahwa orang itu pernah ngutang tapi sudah diminta belum dikasih-kasih. Sehingga dengan cara itulah bagaimana caranya supaya haknya itu dikembalikan. Mungkin dengan cara itulah dianggap bahwa ini akan dikembalikan segera. Ya, kira-kira gitu ya. Artinya kan memang kalau Abang menilai ini kan sudah sampai ke ruang publik ya Bang, bisa dibilang gitu kan. Artinya ini utang ini sudah cukup lama dan mungkin sudah berkali-kali diminta secara pribadi ya Bang ya. Sependapat. Artinya ini kan jangka waktunya sudah lama ya. Dan itu ada kemungkinan, ini kan Niki ini kan banyak keluarganya di luar, ada adminnya. Coba dong tagih ini, tagih. Ternyata mungkin, ini mungkin ya. Mungkin waktu ditagih susah ditemui, atau ketemu dia tidak mau bayar, dan lain sebagainya. Sehingga diposting lah seperti ini. Tapi saya yakin Niki itu orangnya cerdas kok. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang gegabah. Ya kan misalnya memposting itu kan resikonya tinggi dong. Kalau diposting seperti itu ya ternyata dia tidak punya utang orang, itu fitnah namanya. Justru malah kita bisa dilaporkan. Artinya dia memposting itu, dia tentu dia bisa mempertanggungjawabkan. Ya, seperti itu. Tapi bukan kebetulan karena emang lagi ada permasalahan yang sedang ramai, jadinya baru diposting saat ini gitu ya Bang. Saya sih kalau saya melihat ya, karena juga Niki tidak ada kepentingan sama orang itu. Kalau ini menurut saya itu mungkin hanya secara kebetulan saja. Hanya secara kebetulan saja. Tapi kalau ada yang liar di luar, ya biasa netizen lah ya. Ada yang mengatakan, ya bisa saja mereka berpendapat ini dengan sengaja karena adanya keributan begini. Tapi menurut saya tidak lah. Ya kan memang karena Nikita ini ya memang dia punya hak sama orang itu, sependapat tadi bahwa mungkin ini sudah cukup lama diminta, hendak dikasih, akhirnya diposting dan kebetulan ada masalah ini. Kira-kira gitu ya. Oke, Bang, mungkin dari Abang sendiri mungkin ada koordinasi juga nggak sih sama admin yang memegang handphone kita juga gitu. Mungkin akankah Niki mungkin meminta Abang juga untuk menagih secara hukum atau seperti apa gitu? Ya sampai saat ini sih belum ya, belum. Kalau misalnya apalagi itu nilainya sangat kecil ya. Kalau kan mempergunakan pengacara ya tentu ada lagi biaya, mungkin ke sana kemari lah dan lain sebagainya ya. Tentu juga Niki memikirkan itu bahwa ini kan hal masih bisa diselesaikan secara diselesaikan dengan sendirinya ya, tidak perlu melibatkan orang lain lah. Mungkin ya pemikirannya Niki itu enggak usah kita dulu libatkan pengacara, dan pengacara untuk saat ini terusnya kami ya tim hukumnya Nika ini sampai hari ini kita benar-benar disibukkan juga PK-nya Niki kemarin. Nah tadi habis sidang PK-nya Mail ya. Jadi ya mungkin salah satu itu pertimbangannya Niki tidak memberitahukan ke kita. Tapi kalau yang lainnya biasanya memang ada koordinasi ke kita. Beliau juga misalnya ada piutang sama orang lain biasanya memang khususnya Pak Usman ya. Karena ini di kantor kita banyak sekali perkara, memang yang ketua timnya itu dalam menangani kasusnya Niki ini adalah Pak Usman lah. Pak Usman yang lebih tahu itu. Nah di kantor kita itu begitu, ada perkara yang ditangani siapa yang ketua timnya ya, itulah yang harus benar-benar menguasai itu perkara itu. Seperti itu di kantor kita. Nah kalau saya kemarin itu ada perkara korupsi di Lombok, kebetulan saya turun tangan sendiri. Usman ya sekadar membantu saja karena kebetulan juga masih sidangnya Niki kan kemarin itu seperti itu ya. Terakhir dari aku menanyakan aja Bang, mungkin netizen ini kan menyerang, ibaratnya sampai sekarang kan menyerang nggak hanya ke Gio Bang, mungkin sampai menyerang ke live-nya pacar Gio mungkin. Nah, ini mungkin melihatnya gimana Bang, ibaratnya netizen menyerang lah Bang dengan tweetan adminnya Niki Bang. Iya. Biasa begini, saya pikir begini, itu kita sama-sama tahu, wartawan pun juga tahu ya bahwa
itulah kehidupan namanya public figure ya. Public figure begitu, saya tidak mengerti bahwa apakah itu bagian strategis ya, supaya nama ini tidak senyap, selalu muncul ketika ada hal seperti itu bagi saya itu feeling saya saja bahwa kalau tidak seperti ini, istilah bahasa ibunya atau bahasa hari-harinya, kalau tidak begini tidak rame lah ya, kira-kira gitu ya, gitu.